Kisah penciptaan akal dan nafsu yang degil. Kisah penciptaan akal dan nafsu. Saat penciptaan keduanya, ternyata nafsu memiliki karakter yang degil, keras, dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal, maka Allah berfirman, yang artinya, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik menuruti perintah Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun berkata, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu yang dhaif dan lemah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya, "Wahai nafsu, menghadaplah kamu." Nafsu tidak menjawab dan sebaliknya mendiamkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksanya di dalam neraka Jahim selama 100 tahun dan kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka neraka yang penuh dengan rasa lapar selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan kembali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Akhirnya nafsu mengakui dengan berkata, "Aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhanku." Dalam sebuah kitab diterangkan bahwa dengan sebab itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa. Kisah ini memberi kita hikmah betapa membangkangnya nafsu. Apabila seseorang tidak bisa mengendalikan atau mengawal nafsunya, maka ia akan mendapat kerugian yang amat besar. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Quran Surat Sad ayat 26. Perlu diketahui bahwa nafsu itu merupakan bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu bisa diartikan sebagai ruh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, niat, dan kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang sangat kuat. Secara istilah, nafsu adalah sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau dorongan hati untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Meskipun bukan hal yang mutlak buruk, tetapi nafsu memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Sedangkan hawa nafsu adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batas syariat. Mengenai nafsu ini, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman salah satu seorang dari kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa." Imam An-Nawawi.
Demikianlah kisah penciptaan akal dan nafsu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufiknya sehingga kita bisa mengendalikan dan menundukkan nafsu.